Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil jalal. Segala puja dan puji untuk Allah yang memiliki sifat yang agung dan mulia. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, keluarga beliau, wa man tabi'ahum bi ihsanihim ila yaumiddin, dan orang-orang yang selalu mengikuti jejak beliau. Kita ucapkan selawat yang biasa dibaca oleh sebagian orang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada juga yang tak pakai Sayyidina, tak masalah. Jangan itu yang menjadi pertikaian di antara kita. Semoga apa yang saya sampaikan tidak menjadi polemik di antara kita, tapi menjadi berkah. Apa itu keberkahan? Yang disebut berkah itu, ja'alallahu syai'an khairan, Allah jadikan sesuatu itu menjadi baik. Itu yang disebut dengan berkah. Pak bapak ibu-ibu yang saya hormati, entah cocoknya pak-pak kajian boh malam kini atau pagi ko, entah tidak, wallahu a'lam. Tapi inilah bahagian dari saran pengurus masjid atau yang mengundang saya. Saya orangnya universal, Pak. Sembahyang awak baca Al-Fatihah pakai bismillah jadi. Ndak baca bismillah jadi. Yang pakai kunut jadi. Ndak pakai kunut jadi juga. Oh, kami baca doa bersama Ustaz. Ndak apa? Kalau ndak bah Ustaz, jadi. Ndak ada masalah, Pak. Saya orang fikih. Kami diajar dengan teoritis fikih. Yang membawa awak kini berpolemik antara awak adalah seketika saling membidiahkan orang lain. Itu yang membawa polemik di antara kita. Jadi nanti kita tabadul al-afkar atau tasaulat wal istifsarat. Boleh nanti bertanya, Bu, awak kau lahir karena siapa? Karena Allah. Kemudian saya ini, ibu-ibu datang ke masjid karena siapa? Allah yang menggerakkan. Saya berdiri karena siapa? Karena siapa, Bu? Allah. Saya berzina karena saya menggerakkan ini karena saya apa karena Allah? Kan katanya Ustaz, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya kecuali kehendak Allah. Itu namanya kaedah umum, bukan teoritis. Allah yang magih modal ke awak yang memakai dipinjamkan sedikit ikhtiar. Yang menggerakkan tangan ambo, Pak. Dari mana hasil dapat ini? Dipinjamkan Allah sebuah gerakan. Itu yang disebut dengan ruh. Ruh itu artinya gerakan. Kalau dipakai bertasbih, subhanallah, subhanallah, dapat pahala. Kalau dipakai mencakik orang, tanggung dosa. Jadi awak yang berzina memakai karunia Allah. Hak awak apa Ustaz? Hak memakai dan punya Allah. Kalau salah awak memakai, awak nan menanggung. Ada
teori umum, ada teori manusianya. Nazariyatullah wa nazariyatul basyariyah. Model tuduh dalam bentuk yang lain. Al-Quran dan hadis itu kaedah umum. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku sempurnakan pada hari ini untuk kamu agama ini. Itu kaedah umum. Ada yang kurang Ustaz? Banyak kurangnya Pak. Yang tidak disebutkan Al-Quran. Tapi jangan disangka tidak ada. Itu dia. Di dalam Al-Quran itu meliputi hidup untuk sampai ke akhirat. Tapi belum dirinci. Tapi konsep sudah ada. Itu yang disebut dengan teoritis. Al-Quran itu kaedah umum. Termasuk juga hadis Nabi. Mencakup segala aspek kehidupan. Seketika hidup Nabi Muhammad dengan para sahabat. Sahabat selalu bertanya kepada Nabi. Ditanya kepada Nabi. Apapun persoalan ditanya kepada baginda Rasul. Semuanya dapat oleh Rasul? Tidak Pak. Seperti peristiwa Zaid bin Usama. Apaknya putih, anak hitam. Curiganya Pak. Awak kalau awak putih anak hitam kan ragu tak Pak. Awak putih anak bantu orang Afrika. Tanya kepada Nabi, anak siapa ini wahai baginda Rasul? Tak bisa dia jawab Pak. Tak bisa dia jawab. Baginda Rasul. Siapa yang membantu? Para sahabat. Seketika Zaid bin Usama itu tidur dengan bapaknya, nampak di telapak kakinya Pak, serupa. Itu uniknya Pak. Disampaikan kepada baginda Rasul, wahai baginda Rasul, beliau adalah anak kandung dari beliau. Dari mana engkau tahu? Telapak kakinya. Ini Rasul ni Pak. Ada yang tak mampu. Maka oleh sebab demikian, Al-Quran itu baru berbentuk kaedah umum. Nabi itu kadang-kadang menjadi manusia biasa dia Pak. Allahu Akbar. Dipanjat sama cucunya, hampir jatuh, dipegangnya. Tak khusyuk Nabi ni solat dia. Cucunya manjat jatuh, cepat dipegang. Itu nuansanya nuansa basyariah. Manusia biasa dia. Pergi ke taib, pecah bibirnya Pak. Luka lututnya. Ditanya sama malaikat Muhammad, bagaimana kalau saya lemparkan saja bukit ini kepada kaum taib ini? Apa kata Rasulullah? Jangan. Bukan tak bisa dia menghancurkan Pak. Tapi ada perjalanan secara kemanusiaan. Kalau uniknya Nabi Muhammad itu bapak-bapak, di celah-celah ini keluar air Pak. Baskom kecil beruduk sekian orang banyak pasukan, tidak kurang airnya Pak. Itu kalau Rasulullah memperlihatkan jati dirinya sebagai Rasul Pak. Termasuk mendirikan Masjid Nabawi itu. Seketika beliau berada di Madinah, pas masuk kota Madinah, apa yang dipikirkan Nabi? Bukan tampek tinggal Pak. Awak kalau pindah pasti cari tanah kan awak pakai untuk balik rumah kok. Pasti itu dulu Pak. Nabi Muhammad tidak. Apa yang dia pikirkan? Masjid di mana harus dibangun. Bercabut-cabut orang Madinah Pak. Ko Rasulullah tanah kami. Ko tanah kami ya. Wahai baginda Rasul, ko tanah kami. Bingung Nabi Pak. Dia ambil tanah si Fulan, ibu hati nan siko. Dia ambil tanah siko, ibu hati nan siko. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, saya tak sampai hati. Tak sampai hati. Mengambil salah satu lahan seseorang, kemudian cemburu yang lain. Apa kata Nabi? Sekarang aku suruh ontahku berjalan. Coba bayangkan Pak. Berjalanlah wahai ontahku, di mana engkau duduk, di situ aku akan mengambil tempat lahan masjid. Berjalan Pak. Untah Pak. Ledo yang bisa
menyuruh untuk berjalan. Sedangkan korban saya patang pakai kabek Pak. Melantiang-lantiangnya Pak, tidak ada merani mengecek. Nabi Muhammad, berjalanlah engkau. Pas tiba di tanah Ayub Al-Ansari, berhentinya Pak. Itu dia baginda Rasul. Jadi kembali kepada pokok persoalan, Al-Quran dan hadis itu adalah hukum universal, bersifat kaedah umum, belum berbentuk teoritis. Belum berbentuk teoritis. Konsep-konsep fondasi dasar yang harus dikembangkan. Ingat bapak-bapak. Maka oleh sebab demikian, seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tiada, bingung sahabat Pak. Ayat terbatas tak cukup. Hadis pun terbatas tak cukup. Coba Pak cari di dalam ayat Al-Quran, ada tak di situ dikatakannya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu tembak lampu merah. Tak ada Pak. Jadi hukum nembak lampu merah di tengah jalan tu apa hukumnya Ustaz? Oh, tembak sajalah. Enggak ada ayatnya. Kan itu dia Pak. Tangkap polisi. Kenapa kamu tembak lampu merah? Enggak ada ayat Al-Quran melarang. Enggak mau dia Pak. Maka oleh sebagian harus ada ya, pengembangan hukum. Makanya kita nanti mencoba sedikit banyaknya berbicara tentang persoalan yang disebut dengan apa itu bid'ah, adakah yang dibolehkan atau ada yang tidak dibolehkan. Seketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ada pencurian, tapi Umar bin Khattab tidak memberlakukan hukum potong tangan. Bagaimana caranya kok? Umar bin Khattab sahabat Nabi, sudah jelas ayat mengatakan tidak boleh melakukan hukum yang lain kecuali Al-Quran dan hadis. Orang yang mencuri potong tangan, tapi Umar bin Khattab tidak memberlakukan. Kan pembangkang dia tu Pak, secara logika dasar Pak. Karena sedikitnya ayat sedekah itu yang berbentuk redaksionalnya dengan hukum khusus, maka berkembanglah hari ini bernama fikih. Itu dia Pak, bernama fikih. Tidak ada Nabi berbicara tentang persoalan fikih Pak, tidak ada. Ilmu fikih itu mau apa? Tidak ada, itu ulama yang bikin. Dari mana Al-Quran dan hadis Nabi? Ada orang bicara, oh enggak ada fikih itu. Enggak paham dia ini. Enggak paham dia. Fikih itu dari Al-Quran dan hadis itulah menjadi sebuah disiplin ilmu yang disebut dengan fikih. Muncullah ilmu usul fikih, asal muasal fikih. Dalam Al-Quran enggak ada katakannya zina itu haram, enggak ada. Yang ada cuman jangan kamu dekati zina. Tidak ada dibilangnya zina itu haram. Dengan apa dipahami bahwa zina itu haram? Itulah usul fikih itu Pak. Setiap yang dilarang oleh Allah maka hukumnya haram. Maka muncullah hukum yang 5 itu. Wajib, sunat, makruh, mubah. Nabi tidak ada bagi-bagi hukum ni Pak. Enggak ada. Ada orang begini Pak ngomongnya, jamaah tabligh itu bid'ah katanya. Saya ngeri kali mendengarnya. Nabi pergi ceramah, tidak ada meninggalkan keluarga. Jadi keluarga itu fardu ain, sedangkan ceramah fardu kifayah. Untuk apa ini diomongi Pak? Enggak ada gunanya. Apa sebabnya Ustaz? Apa sebabnya? Dia mengatakan orang bid'ah, sendiri dia mengatakan dirinya bid'ah. Apa sebabnya? Dia bagi-bagi hukum jadi fardu kifayah, fardu ain. Enggak ada Nabi mengatakan demikian. Jadi yang betulnya mana Ustaz? Enggak usah itu dipermasalahkan.
itu hanya fikih, Pak. Fikih aulawiyat istilahnya, mana yang prioritas, mana yang tidak. Jadi udah bagus itu jemaah tabligh itu kerjanya. Awak bagi-bagi tugas, Pak. Saya kagum saya lihat orang jemaah tabligh, Pak, pergi ke hutan-hutan itu. Ya. Ditinggalkan keluarga. Ya kalau bisa memang ada yang ditinggalkan biaya sedikit banyaknya. Tidak masalah, Pak. Tapi jangan pula sampai anak terabaikan. Itu hanya fikih, Pak, bukan bid'ah. Itu bid'ah, itu bahaya itu, Pak. Sama mengatakan orang sesat, Pak. Jangan main-main, bertanggung jawab itu. Orang ini menjadi kafir cuma 3, Pak. Kalau tidak 3 ini jangan disebut orang bid'ah. Pertama apa? Tak diakui Tuhan, Pak. Allah tak ada. Yang kedua, tak diakui Muhammad itu sebagai Nabi. Sepakat orang semua, Pak. Tapi fikih jangan diganggu-ganggu, jangan dikatakan bid'ah. Itu hanya masalah prioritas. Wa antasumu khairul lakum. Anda kalau musafir mau puasa mau tidak boleh apa-apa. Yang berbuka nanti diqada pada hari yang lain. Tapi kalau memang dia sanggup pergi, istrinya sabar di rumah, apa salahnya? Begitu, Pak. Yang kedua, menyebabkan kita ini menjadi kufur, yaitu menafikan hukum Allah. Tidak ada sembahyang itu tidak wajib, Ustaz. Zakat tak wajib. Itu habis sudah, Pak. Yang ketiga, jangan diolok-olokkan. Jangan diolok-olokkan hukum Allah itu, Pak. Sembahyang dilecehkan, berjoget-joget, Pak. Na'udzubillah itu, Pak. Kalau itu saya sepakat dikatakan bid'ah itu, Pak. Man ahdatsa, siapa yang berbicara bi amrina haza, yang bukan, itu dia. Bersifat pondasi, nanti bahaya itu, Pak. Maka oleh sebab demikian muncullah ilmu fikih. Itulah fikih dengan usul fikih mengembangkan hukum Al-Quran dan hadis tadi itu, Pak. Saya berharap kita semua, kami di Kairo itu, Pak, solat itu banyak macam-macam, Pak. Selagi 4 mazhab kita terima, Pak. Tidak ada masalah. Sedikit mencoba melihat fenomena-fenomena Al-Quran dan hadis Nabi. Hadis Nabi itu jangan tekstual dipahami. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau awak tidak mengaji usul fikih, jadi ustazku banyak bantunya, Pak. Sama ahli dokter, ada ahli jantung. Ini jantung saja tahu, Pak. Ada ahli otak, dia tahu otak saja. Ustaz sama. Ada dia ahli hadis saja, Pak. Dia hadis saja baca. Tapi tak mengenali yang lain dia. Ulama dahulu dia kuasai semuanya. Orang salafi itu, Pak, memakai usul fikih dia. Maaf, ada sebagian orang pada hari ini mengatasnamakan salafi. Sebagian orang, Pak, dia tak pakai usul fikih dia. Menggebu-gebu dia sebagai orang salafi. Orang salafi pakai usul fikih, dia tak pakai usul fikih dia. Bagaimana itu? Dia mengatasnamakan salafi tapi tak pakai usul fikih. Maka oleh sebab demikian, kalau kita tidak memperdalam secara tajam, tak usah banyak kita bergerak dalam bidang hukum, motivasi saja. Coba saya tanya semua bapak ini, artinya secara praktis saja. Man qada al-a'ma arba'ina khutwatan dakhalal jannah. Siapa yang membimbing orang buta 40 langkah, maka masuk surga. 40 langkah. Kalau 40 langkah tak payah, Ustaz. Tagaknya di pintu masuk tu, Pak.
di simpang lampu merah tu, nampak orang buta tu Pak, nyo kajar Pak, nyo hitung 1, 2, 3, sampai 39, sampai 10. Pas di tengah jalan nyo lapen Pak. Bagaimana caranya kau nak? Tak bisa le Pak, cuman kata Nabi sampai 2 langkah. Kenapa enggak diteruskan? Bid'ah. Nah, ini orang tak paham dia. Tak paham. Dia hanya memahami redaksional saja. Al-mu'min yakul. Orang mukmin tu makan pimi'an wahid, hanya cik ususnya. Wal kafiru, kata Nabi, orang kafir yakul pi sab'a am'a. Ini makan 7 ususnya. Coba Pak tanya Pak, manusia kok sama tak jumlah ususnya Pak? Sama. Usus manusia kok sama jumlah sadun. Kenapa dibedakan Nabi? Bukan itu yang dimaksud Nabi itu. Kita makannya. Makanya jangan dipahami secara tekstual. Sedikit-sedikit bid'ah. Saya dulu di Padang Pak, maaf. Ya. Solat pakai celana panjang, tertutup mata kaki. Datang orang sama saya, Pak. Dia nggak tahu Pak. Dia kayaknya sedang gerilya pergi solat. Bapak ini nanti masuk neraka katanya. Tak kaji embo Pak. Bapak masuk neraka lah embo. Celana apa menutup mata kaki gitu. Kata beliau. Dia enggak tahu saya ceramah gitu. Suatu dia pergi dia. Tapi sebelum pergi cobalah Bapak baca hadis Nabi manjaro, katanya kan, saubahu atau ma'asfala, kalau merendahkan kain itu minal ka'bain minal izar, kalau kain itu menutup mata kaki pinar. Lepas Pak baca itu katanya. Tak tahu dia Pak, sampai 2 tahun dulu lah membaca hadis tu Pak. Saya tanya, coba Bapak sampaikan sama saya, apa yang dimaksud dengan al-ibrah bi umumil lafzi? Tak tahu dah Pak. Tahukah Bapak bagaimana metode penetapan hukum dalam hadis? Tak tahu kan? Hanya tak ngerti dah Pak. Maaf kata Pak, awak tak cukup mengaji 5 orang di masjid Pak, baca hadis. Kemudian tu awak katakan hukum aku bid'ah, kau bid'ah, tak mahu dia Pak. Itulah yang fikih itu Pak. Cara memahaminya. Itu kan yang dimaksud dengan khuyala. Khuyala itu sombong. Kalau awak membuatnya karena sombong, itu baru kena dia. Kalau tidak sombong, itu nak masalah. Jangan redaksional hadis yang dilihat. Itu namanya fikih. Oh, kami nak mau seperti itu Ustaz, terserahlah. Tapi jangan dibid'ahkan orang. Itu dia. Boleh beda pendapat, tak apa-apa, itu namanya fikih. Berbeda pemahaman. Tapi awak jangan membid'ahkan. Ada yang bersifat redaksional, ada yang bersifat pemahaman. Pemahaman. Siapa yang di rumahnya ada anjing, maka malaikat tak masuk. Nak tu Ustaz. PSK tu, penjajah seks komersial, rumah-rumah pelacuran tu, keliling rumah jual anjing Pak. Kenapa dikeliling rumah sama anjing? Supaya malaikat tidak masuk Ustaz. Apa sebabnya? Kami berzina tidak ditulis. Memahami redaksional hadis. Padahal apa maksudnya? Itu namanya mufassar. Malaikat mana yang tak datang tu? Malaikat membawa rahmat, bukan malaikat yang kiri kanan tu. Yang kiri kanan tu ke WC Pak, you masuk mah.
Itu makanya harus dipahami kajian-kajian yang lain. Al-Quran itu hukum universal, harus pandai awak memakainya. Kalau dikatakan bid'ah apa-apa, maka kullu bid'ah dolahlah, setiap bid'ah tu masuk neraka, habis awak kini, Pak. Apa sebabnya? Sekolah bayi menikah pakai kartu, nuntut ilmu tidak ada pakai bayi tu, Pak. Kata Nabi, tidak ada bayar. Talabul ilmi faridatun ala kullil muslimin minal mahdi ilal lahdi. Kenapa pakai bayi? Kan bid'ah tu, Ustaz. Kalau disasikkan seluruh bid'ah, awak lah pandai tu, Bapak. Masa sekolah bayar? Udah bid'ah itu. Menikah pakai kartu, mana ada pakai kartu menikah? Enggak ada pakai kartu menikah. Ada kartu nikah. Kalau babi ni awak di orang Medan pakai uang jeputan. Itu makanya ada kajian yang lain. Itu makanya awak harus kenal istihsan bil urfi, istihsan bil ijma'. Banyak cerita tu ni, Pak. Dia salah-salah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Itu makanya ada kaedah fikih. Kaedah fikih itu bukan ayat dan hadis, Pak. Tapi saripati ayat Al-Quran tu diambil, dibuat kaedah, Pak. Banyak sekarang itu memakai kaedah-kaedah. Itu bukan hadis. Kenapa dipakai itu sebagai sumber hukum? Kan bid'ah tu, Ustaz. Ala bid'ah lu sadonya, Pak. Jadi bapak-bapak agak meruncing sedikit. Ada orang mengatakan mulut Nabi itu haram. Tak malu payinya, Pak. Maaf, Pak, tak nyambung tu, Pak. Apa hubungannya dengan bid'ah mulut Nabi? Tak ada hubungannya, Pak. Sembahyang itu Allahu Akbar, ini penghormatan ni, Pak. Engkau maha besar, engkau maha besar, Allahu Akbar. Boleh tak merdeka, Ustaz? Allahu Akbar. Kalau itu ayo bid'ah tu, Pak. Yang tak boleh dirubah Nabi itu dawabit. Itu dia, Pak. Man ahdasa fi amrina hadza. Siapa memperbaharui hukum standar tu? Allahu Akbar. Mau begini dilipat tangannya, mau begini, tidak ada masalah, Pak. Itu variasi itu, fikih itu. Sama semayang. Tadi awak maaf kata Al-Fatihah tidak bismillah, tidak ada masalah. Tidak pakai kunut boleh. Tidak baca doa bersama, tidak apa-apa. Tapi semayang subuh 2 rakaat jangan buat 3. Itu dia, Pak. Kullu bid'ah dolalah itu, Pak. Itu dia. Ataupun mulut Nabi itu nak dibuat Nabi zaman dulu tu, Pak. Itu makanya awak tak tahu dengan maqasid. Maqasid syariah. Ada maqasid asasi, ada maqasid tabi'ah yang mendukung. Tak ada kartu nikah tu, lain diakui awak menikah. Tidak. Jual buktikan awak menikah, Pak. Mala yatimul wajib illa bi fa huwa wajib. Tujuan pokok kalau tidak tercapai dengan yang lain, maka buat pendukungnya. Kini kalau awak tidak mengadakan maulid Nabi, tidak mengadakan Isra dan Mi'raj, tidak mengadakan Muharram, ada yang kurang, Pak. Siraman ke anak-anak awak, Pak. Maka ini yang disebut dengan maqasid tabi'ah. Pembantunya tu menjadi wajib dia, Pak. Menjadi wajib dia, Pak. Jadi itu awak mendidik anak-anak, Pak, dikumpulnya di musajid. Baca doa bersama. Itu kan nilainya tarbiyah supaya mendidik. Puasa Ramadan 30 hari atau 29 ditambah 35. Itu yang bid'ah, Pak. Hukum asasi itu tak boleh ditambah. Itu namanya dawabit. Yang tidak boleh kata Nabi itu yang berbentuk dawabit, hukum standar. Tak boleh dirubah.
Kalau itu dirubah, awak menjadi bid'ah. Tak boleh jual beli di masjid. Yang tak boleh itu apa? Dibuka meja si pak. Jual ikan, jual kelapa sawit, jual boleh kambing. Tapi kalau menjual kalender di luar tu, atau masjid kau membuat ruko-ruko kecil situ menjual mukena, tak ada masalah. Yang dimaksud oleh Nabi tak boleh jual beli di masjid tu, yang bantu di pasar rumbai itu, itu tak boleh. Ustaz, kami kalau korban Ustaz, kami ambil daging ni Ustaz, kami masak sama-sama. Tu makan kami sama-sama, boleh Ustaz? Tak ada masalah, Pak. Tak ada masalah kan? Apa masalahnya? Tak terganggu maqasidnya, Pak. Prinsip agama tu tak terganggu. Jadi apa istilahnya? Iza ittama'a amrun min jinsin wahid wa lam yahtalif maqsuduhuma dakhala ahaduma alal akhar. Kalau dua problem itu hukumnya sama, maka boleh digabungkan. Jadi kan daging tu kan untuk makan jamaah dua. Awak masak sama-sama. Oh, tak boleh Ustaz, bid'ah. Kamu lupa dia tu. Ini enggak nyambung. Enggak paham dia kajian usul fikih. Ya. Tetangga awak ini orang payah. Awak bernazar. Tetangga aku kan kewajiban awak dia membantu. Itu dia. Dengan magian kata tetangga tu, utang pun lapeh keduanya, Pak. Nazar lapeh, tanggung jawab ke tetangga lapeh. Boleh saja. Itu yang lebih utama kepada orang terdekat. Dibolehkan.